Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Nah, untuk memperlancar, memperkuat perkuliahan hari ini, dan ini merupakan perkuliahan terakhir dari saya, ya, nanti akan diganti oleh Ibu Dr. Elianti Mokodompit. Hari ini saya menunjuk Saudara Rifan Afandi untuk menjadi moderator dalam perkuliahan hari ini hingga selesai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Takdir Saifuddin, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen strategi, dan juga salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya berikan kepada kelompok 4 untuk kemudian mempresentasikan materi yang akan mereka bawakan. Kepada kelompok 4, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Dedi Takdir Saifuddin SEMSI sebagai dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan review buku Whelan and Hanger Strategic Management and Business Policy bab 12 Suggestion for Case Analysis. Teman kelompok kami, kelompok 4 yang terdiri dari Sumarni LJ, Werweti, Sri Nursam Dewi, Sulastri, saya sendiri Sutriasi Umar, dan Yuyun Nirwana. Gambaran umum buku karya Thomas L. Whelan and J. David Hanger, edisi ke-13, version education 2012. Fokus chapter 12 sampai akhir buku. Buku ini merupakan karya monumental yang mengintegrasikan teori dan praktik manajemen strategis. Fokus pembahasan pada chapter 12 ini hingga bagian akhir memperlihatkan bagaimana seluruh konsep strategi dioperasionalkan melalui analisis kasus, audit strategi, dan refleksi keberlanjutan organisasi di era global. Tujuan pembahasan yang pertama menjelaskan isi dan makna mendalam dari chapter 12 hingga akhir buku. Yang kedua, menguraikan konsep strategic audit sebagai alat diagnosis strategis. Yang ketiga, menunjukkan relevansi buku dalam konteks manajemen modern dan disertasi doktoral. Yang keempat, memberikan contoh konkret penerapan konsep Whelan and Hanger dalam organisasi kontemporer. Pendekatan yang digunakan bersifat relektif, analitis, dan empiris, yaitu menggabungkan teori strategis dengan realitas bisnis global saat ini. Bab 12, Suggestion for Case Analysis, saran untuk analisis kasus. Yang pertama, bab ini membuka fase penerapan application phase dari seluruh teori sebelumnya. Whelan dan Hanger menjelaskan bahwa case method atau metode studi kasus adalah alat penting untuk melatih kemampuan berpikir strategis. Yang kedua, dalam metode ini mahasiswa dan praktisi berperan sebagai discussion makers atau pengambil keputusan yang menganalisis persoalan organisasi nyata. Tujuan utamanya adalah melatih keterampilan diagnosis strategis, pengambilan keputusan berbasis data, serta kemampuan mengintegrasikan teori dengan praktek. Yang ketiga, bab ini menegaskan bahwa strategi bukan hanya rencana, melainkan proses pembelajaran yang terus berkembang. Langkah awal dalam analisis kasus, dalam Whelan and Hanger menekankan bahwa analisis strategis harus dimulai dengan pemahaman kondisi organisasi dan industrinya secara menyeluruh.
Langkah-langkah yang disarankan mencakup pertama, mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang memengaruhi perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan data ekonomi, teknologi, sosial, dan keuangan. Yang ketiga, melakukan environmental scanning, pemindaian lingkungan untuk mengenali ancaman. Yang keempat, melanjutkan dengan organizational analysis untuk menemukan kekuatan dan internal. Pendekatan ini menghasilkan strategic insight, wawasan strategis yang lebih terstruktur, yang lebih tajam, akurat, dan terukur. Analisis keuangan sebagai titik awal, financial analysis as a starting point. Bab 12 menekankan bahwa analisis keuangan merupakan titik awal dalam memahami kinerja organisasi. Analisis dilakukan melalui pertama, liquidity ratio, rasio likuiditas untuk menilai kemampuan jangka pendek. Yang kedua, profitability ratio, profitabilitas untuk menilai efisiensi operasi. Yang ketiga, leverage ratio, rasio solvabilitas untuk menilai struktur modal. Selain itu, digunakan pula common size statement, laporan berskala umum, SValuE, dan Index of Sustainable Growth, indeks pertumbuhan berkelanjutan, untuk menilai daya tahan jangka panjang perusahaan. Pendekatan ini memastikan setiap strategi didukung oleh dasar finansial yang kuat dan berkelanjutan. Konsep utama strategic audit merupakan kontribusi penting Whelan and Hanger dalam literatur strategi. Audit ini adalah kerangka kerja systematic framework yang berfungsi menilai kesesuaian strategi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor strategi kunci, key strategic factor. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas strategi yang ada. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi strategis berbasis analisis. Dengan strategic audit, proses strategi menjadi terstruktur, terukur, dan dapat diaudit kembali secara ilmiah. Struktur strategic audit. Komponen utama strategi audit terdiri atas 8 bagian. Yang pertama, current situation, yaitu posisi dan kondisi perusahaan saat ini. Yang kedua, corporate governance, yaitu tanggung jawab manajemen, puncak dan dewan direksi. Yang ketiga, external environment, EVAS, yaitu peluang dan ancaman dari luar. Yang keempat, internal environment, EVAS, yaitu kekuatan dan kelemahan internal. Yang kelima, strategic factor, yaitu sintesis SWOT menjadi faktor strategi utama. Yang keenam, strategic alternative and recommendation, yaitu perumusan opsi strategi. Yang ketujuh, implementation, yaitu langkah eksekusi strategi. Yang kedelapan, evaluation and control, yaitu proses pengawasan dan koreksi strategi. Kerangka ini menjadikan strategic audit sebagai panduan utama dalam studi kasus strategi. Strategic Audit Workshop atau lembar kerja audit strategis, Whelan and Hanger menyediakan strategic audit worksheet sebagai panduan kerja analisis kasus. Lembar kerja ini membantu mahasiswa dan peneliti untuk pertama, mengorganisasi data secara sistematis. Yang kedua, menghubungkan analisis internal eksternal dengan rekomendasi strategi. Yang ketiga, menilai kesesuaian antara strategi, struktur organisasi, dan sumber daya. Dalam konteks akademik, worksheet ini juga digunakan untuk mengembangkan disertasi berbasis case study approach, pendekatan studi kasus dengan validitas empiris yang tinggi. Appendix 12A, Research Forecast Research. Yang pertama, bagian ini berisi daftar sumber data strategis untuk riset kasus. Yang kedua, Securities and Exchange Commission. Yang ketiga, Fortune 500
Bloomberg, The Economist, Global EDG, dan Yahoo Finance. Yang keempat, sumber-sumber ini berfungsi sebagai basis empiris yang membantu peneliti menganalisis data keuangan, posisi kompetitif, serta kinerja korporasi global secara kredibel dan komparatif. Appendix 12B, yaitu Case Analysis Methodology. Bagian ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk menyusun laporan analisis strategis menggunakan strategic audit. Langkah-langkah utamanya mencakup: pertama, identifikasi isu strategis utama. Yang kedua, analisis eksternal dan internal. Yang ketiga, sintesis hasil menjadi SVAS. Keempat, formulasi dan evaluasi alternatif strategi. Yang kelima, penentuan rekomendasi dan rencana implementasi. Yang metode ini sangat relevan untuk penelitian disertasi yang menguji hubungan antara strategi, tata kelola, dan kinerja organisasi. Appendix 12C, example of a student written strategic audit. Whelan and Hanger menampilkan contoh strategic audit yang ditulis oleh mahasiswa terhadap Maytag Corporation 1993. Kasus ini menunjukkan penerapan langsung teori strategi melalui analisis EVAS, IVAS, dan SVAS. Laporan mahasiswa ini menampilkan: pertama, penilaian faktor-faktor strategis, yang kedua, alternatif strategi korporasi, yang ketiga, implementasi dan evaluasi hasil strategi. Contoh ini memperlihatkan bahwa teori dapat diterapkan dengan cara yang empiris, sistematis, dan akademis. Relevansi buku di era modern. Dalam konteks disrupsi digital, keberlanjutan lingkungan, dan globalisasi, strategic audit menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Perusahaan kini menghadapi hyper competition, persaingan hiper, di mana perubahan teknologi cepat dan tuntutan yang berkelanjutan. Whelan dan Hanger menegaskan bahwa organisasi harus menjadi learning organization, organisasi yang mampu belajar, menyesuaikan diri, dan berinovasi berkelanjutan. Kesimpulan dan refleksi akademik. Bagian akhir buku ini menunjukkan bahwa manajemen strategis bukan hanya proses analisis rasional, tetapi juga refleksi moral dan sosial. Strategic audit mengajarkan bagaimana menilai organisasi secara menyeluruh, dari tata kelola, strategi, hingga dampak sosial. Pendekatan Whelan dan Hanger membantu mahasiswa doktoral memahami strategi sebagai proses berkelanjutan antara analisis, implementasi, dan evaluasi. Strategi yang unggul harus menyeimbangkan profit, yaitu laba, people, manusia, dan planet lingkungan, menjadi dasar bagi keberlanjutan dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam present kelompok 4 kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sustriasi Umar. Pemaparan yang sangat jelas dan reflektif dari kelompok 4. Jadi melalui pemaparan tadi, kita dapat melihat bahwa strategi audit bukan tentang hanya alat analisis, tetapi juga tentang cara berpikir strategis yang terukur, rasional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dari beda buku Whelan dan Hanger ini yang di chapter 12 ini kita belajar bahwa strategi bukan sekedar formula yang kaku, melainkan proses pembelajaran berkelanjutan yang menuntut kepekaan terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal. Nah, melalui konsep strategi audit, kita diajak untuk berpikir lebih sistematis dan kritis,
menilai kesesuaian antara visi organisasi, tata kelola, serta sumber daya dengan tantangan yang terus berubah. Nah, bab ini juga menegaskan bahwa kemampuan melakukan analisis kasus secara ilmiah bukan hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bagi kita sebagai peneliti dan calon dokter yang berperan membangun pengetahuan strategis baru. Nah, pesan pentingnya adalah strategi yang unggul tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari kemampuan organisasi menjaga keseimbangan antara profit, people, dan planet. Nah, dengan begitu, kita tidak hanya menghasilkan keputusan yang efisien, tetapi juga keputusan yang bermakna bagi keberlanjutan manusia dan lingkungan. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Prof. Dr. Haji Dodi Takdir Saifuddin, SEMSI, untuk memberikan pandangannya terhadap diskusi pada siang hari ini. Untuk Pak Prof, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih, Saudara Rifan Afandi. Kita beri aplaus dulu untuk moderator ini, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Juga kepada pemateri ya, kelompok 4 juga luar biasa. Para penanya juga luar biasa, mencuri nilai yang baik. Tercatat ada beberapa ya tadi. Saya kira terima kasih ya sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.